Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat-sehat semuanya. Kembali dengan saya, Kapten Hans. Kali ini saya akan membicarakan sebuah peluang bekerja di luar negeri. Sesuai dengan judulnya, peluang bekerja di luar negeri. Tapi sebelum kita bahas peluang bekerja di luar negeri, juga ada sedikit informasi peluang bekerja di dalam negeri. Tapi mohon maaf sebelumnya, bagi Anda yang baru lulus dari flying school, memang masih agak sedikit sulit bagi Anda untuk bekerja. Karena seperti yang kita ketahui, sudah 3 tahun lamanya pandemik ini juga belum tuntas 100%. Dan saat ini sudah mulai pengrekrutan di dalam negeri. Tapi mereka pada umumnya masih mencari yang rated pilot. Yang non-rated ataupun yang ab initio atau yang baru saja lulus dari flying school masih sedikit tertutup peluang bagi mereka. Tapi jangan khawatir, waktunya akan datang. Saat ini yang dibutuhkan baik di dalam maupun di luar negeri adalah mereka yang rated pilot. Contohnya untuk yang Boeing atau yang Airbus, itulah dua rating yang favorit dari dulu sampai sekarang. And then untuk bekerja di dalam negeri, selain dibutuhkan rated, udah pasti mereka yang experienced pilot. Dan apabila mereka sudah terisi semuanya, maka peluang untuk yang baru-baru memang masih tertutup. Begitupun juga efek domino dari atas sampai ke bawah. Artinya akan berimbas juga ke flying school. Flying school 3 atau 5, 6, 7, 8 tahun yang lalu booming. Kalau tidak salah itu sampai 30-an sekolah flying school yang ada di Indonesia. Dan sekarang paling cuma tinggal sekitar 15 atau 17 flying school. Itu pun mereka megap-megap. Karena apa? Karena kekurangan siswa. Karena apa? Karena kebutuhan pilot sekarang sudah sangat-sangat berkurang. Kita ambil contoh, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, beberapa airline di Indonesia sedang booming dan butuh-butuhnya banyak sekali pilot. Mereka menerima pilot-pilot dari luar negeri, bahkan yang 0 hour, yang baru lulus flying school di luar negeri. Mereka berani membayar, bahkan mereka ada yang bersedia, jangankan gratis atau istilahnya tidak dibayar gaji, bahkan bayar pun mereka berani. Setiap 1 jamnya dia bayar. Dan sudah pernah ada seseorang kenalan dari luar negeri yang mengatakan, "Bro, tolong dong bantuin gue berani bayar per jamnya sekian dolar hanya untuk mendapatkan experience flight hours." Sampai sedemikian rupa. Pada saat itu, pada umumnya di Indonesia masih fair lah. Jadi tetap digaji, tetap dibayar jam terbangnya. Padahal mereka tuh 0 hour. Tapi mereka sudah rated. Datang ke Indonesia, mereka sudah rated. Terbang Airbus, mereka dibayar gaji sama seperti dengan Indonesia dan mereka mau terima. Karena pada saat itu di Eropa sedang krisis, pilot-pilot banyak yang nganggur. Dan apalagi pada pandemik, banyak airline yang bangkrut. Seperti Thai, Alitalia, dan bahkan di Amerika sekalipun. Begitupun juga di Indonesia, banyak pesawat-pesawat yang dikembalikan karena nggak sanggup bayar sewanya. Banyak pilot-pilot yang di PHK karena sudah oversupply. Bahkan saya pernah bawa penumpang hanya sekitar 4 orang, lebih banyak kru daripada penumpang. Tapi karena eksistensi, karena kepercayaan
tetap diterbangkan juga pada saat itu. Kepercayaan kepada masyarakat. Dan sekarang sudah mulai bangkit lagi. Pilot-pilot Indonesia sudah banyak yang bekerja di luar negeri. Kita ambil satu contoh atau beberapa contoh yang akan kita sebutkan. Di Asia contohnya, ada Air Hong Kong, ada Hong Kong Air, ada Turki. Turki ada Turkish Airlines, adalah flag carrier dari Turki. Dan ada second airline-nya, yaitu Corendon Airline, salah satu airline di Turki yang juga menerima pilot-pilot asing. Tapi beberapa negara banyak yang tidak mau menerima pilot-pilot Indonesia. Contohnya China Mainland, dari dulu sampai sekarang dia tidak mau menerima pilot Indonesia. Alasan yang utamanya apa sampai detik ini saya pun masih mencari-cari tahu. Dan saya tidak berani juga untuk ngomong di depan kamera kenapa alasan utamanya China tidak mau menerima pilot Indonesia. Tapi yang jelas belum ada satupun pilot Indonesia yang bekerja di China Mainland, kecuali di Taiwan, China Taipei. Itu banyak sekali, China Airlines atau Tiger, Eva Air, mereka mau menerima Indonesia. Sampai detik ini sudah ada pilot yang 25 tahun bekerja di Eva Air dan juga beberapa airline yang lain di China Taipei. And then yang lagi booming adalah Vietjet di Vietnam, juga Bamboo Air di Vietnam. Mereka masih membutuhkan pilot-pilot dan beberapa pilot Indonesia banyak yang bekerja di sana. Lalu kita berkiprah ke Middle East. Middle East ada Qatar Airways, Emirates, Etihad, Oman Air, Salman Air, Iraqi Airways, Fly Baghdad. Iraqi Airways tidak menerima pilot-pilot asing. Dan pada umumnya Iraqi Airways itu adalah pilot-pilot lokal orang Irak. Namun di Fly Baghdad ada beberapa pilot Indonesia yang terbang di sana, yaitu pesawat Boeing. Masalah gaji pada umumnya cukup standar lah kalau di luar. Tapi kalau untuk di Fly Baghdad ini tidak begitu ekstrim gajinya. Katanya mereka akan increase salary. And then Bahrain, juga Kuwait. Kalau Anda bisa bekerja di Kuwait, ini sangat luar biasa. Kenapa? Untuk mata uang Kuwait per 1 realnya itu Rp49.000. Bayangkan, tertinggi di dunia. Yang kedua di Oman. Oman itu sekitar Rp39.000 per realnya. Sangat luar biasa. Carilah emas berlian di negara mereka. Setelah banyak pulang ke rumah, baru kalian jual. Dan kita sekarang berkiprah ke Amerika. Di Amerika ada American Airlines dan Delta Air. Mereka sudah waktunya untuk regenerasi. Amerika ini faktor pensiunnya sudah sangat kritikal sekali. Sudah banyak pilot-pilot yang mendekati pensiun dan belum ada regenerasi, belum ada pengganti-pengganti mereka. Jadi saat ini Amerika sedang membutuhkan banyak pilot untuk 5 tahun ke depan. Mungkin dulu banyak orang menyangka atau mengira masuk Amerika itu atau kerja di Amerika harus FAA license. Dan sekarang tidak perlu. Cukup dengan IQ saja mereka mau menerima. Tapi setelah diterima, barulah disekolahkan untuk ke FAA license. Ya. Itu salah satu kesulitan bagi kita untuk bekerja di Amerika. Untuk memegang FAA license di Indonesia, ada beberapa teman
yang sampai detik ini bisa bekerja sampai usia 70 tahun asal dia mempunyai FAA license dan bekerja di perusahaan pesawat registrasi November atau Amerika. Jadi bisa berkiprah sampai dengan 70 tahun, di mana pada umumnya seluruh negara termasuk Indonesia sampai dengan usia 65 saja sudah harus pensiun. Tapi beda dengan registrasi November, mereka bisa mencapai 70 tahun dan bahkan di Australia bisa lebih dari 70 tahun. Anda mau berkiprah ke Amerika, masih ada peluang. Untuk Eropa, rasanya tidak ada kesempatan atau kemungkinan untuk bekerja di Eropa. Sedangkan di Koredon, di Turki saja, mereka membutuhkan license JAR atau license non-IQ baru bisa diterima di Turki. Apabila pilot-pilot Indonesia berkiprah ke luar negeri, dengan sendirinya otomatis peluang bekerja di Indonesia akan terbuka lebar karena posisi mereka kosong. Seberapa jauh airline di Indonesia akan mengambil rated pilot, sementara yang ada saja mereka sudah pada pindah ke luar negeri. Otomatis tempat mereka kosong. Katakanlah kapten pindah, tentunya kapten akan diisi oleh co-pilot dan posisi bangkunya si co-pilot ini kosong, mau tidak mau harus ambil dari ab initio. Nah, inilah kesempatan bagi Anda untuk bisa bekerja di Indonesia, khususnya untuk pilot-pilot Indonesia. Bagi Anda yang mau bekerja di luar negeri, usahakan jadilah kapten dulu, setelah itu pindah ke luar negeri. Dan usahakan pada saat kita bekerja di luar negeri, kita menjadi warga kelas 1 minimal di kokpit, minimal di airline. Karena apa? Karena pada umumnya tidak semua negara itu hanya menghargai sang kaptennya saja. Co-pilot tidak dihargai, baik oleh pramugari, staf, ataupun rakyat lainnya, rakyat biasa. Dia hanya menghargai kapten saja. Jadi kalau misalnya mau bekerja di luar negeri, jadilah raja di luar negeri, jadilah kelas 1 di luar negeri. Walaupun hanya di pesawat saja, sampai di bawah kita menjadi rakyat biasa, sama seperti mereka semuanya. Ada sebuah cerita nyata mantan co-pilot saya dulu di Fokker 27, co-pilot pindah ke salah satu airline di Jakarta, di Indonesia ini, menjadi co-pilot Boeing. Setelah 1 tahun bekerja, tidak pernah diangkat menjadi pegawai tetap. Dia minta supaya diangkat menjadi pegawai tetap. Lalu perusahaannya mengatakan tetap tidak bisa menjadi pegawai kontrak saja. Akhirnya, daripada menjadi pegawai kontrak, dia pindah ke luar negeri. Pada saat itu saya masih ingat, dia pindah ke Thailand sebagai co-pilot Boeing. Dan sangat kebetulan sekali, pada saat dia pindah dari Indonesia, dia tidak perlu mengganti uang training bond pada saat itu. Beruntung sekali. Pindahlah ke Thailand, jadi co-pilot Boeing, karena sudah mempunyai experience, sudah punya jam terbang. Nggak lama kemudian, dia jadi captain. Lalu pindah ke Malaysia. Dari Malaysia jadi captain. Dan saya pernah diajak, Mas, ikut saya kerja di sini. Saya pada saat itu gengsi, nggak mau saya pindah ke sana. Apa yang terjadi? Kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Dan it's too late untuk memahami ataupun menerima kenyataan ini. Ya, saya harus terima kenyataan ini. Akhirnya, sang teman ini setelah berhasil menjadi kapten di Malaysia, dia pindah kerja di India. Di India jadi kapten juga. Setelah sekian tahun di India, dia ngambil rating Boeing 777 di Amerika, padahal belum ada permintaan, tapi dia sudah berpikir sekian step ahead untuk terbang
yang jauh lebih besar dan lebih baik. Setelah dia dapat rating 777, dia mendaftar di Etihad, Abu Dhabi. Pada saat itu masih sebagai co-pilot di 777. Dan sekarang sudah menjadi Captain 777, sudah menjadi instruktur. Bisa Anda bayangkan bekerja di Timur Tengah dengan fulus yang sangat luar biasa. Jadi itulah pengorbanan. Kalau buat saya, tapi sekarang sudah terlambat. Saya punya slogan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Pada saat Anda ditawarkan, pada saat Anda diberikan, ada kesempatan pada saat itu, apa saja, ambil. Jangan pernah ditolak. Ambil slogan saya, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Chance never comes twice. Lalu, selain kesempatan itu, yang dia dapatkan sampai detik ini, tidak perlu lagi dicari-cari. Hidup sudah bahagia, penghasilannya juga sangat luar biasa, dan saya hanya bisa mengenang pil pahit saja. Ini pengalaman buruk saya, jadi Anda jangan seperti saya. Pada saat ditawarkan, pada saat itu, harusnya saya terima. Tapi mau dibilang apa, nasi sudah jadi bubur. Ini hanya sebuah kenangan saja akhirnya. Ini sebuah cerita nyata. Dan sebuah pantun yang saya buat. Tidak ada sebuah keberhasilan tanpa pengorbanan. Semua pengorbanan akan berhasil dengan sebuah keberhasilan. Saya ulangi. Tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Tiada pengorbanan berakhir kegagalan. Raih dan gapailah semua impian. Niscaya doa Anda akan dikabulkan. Oke, sampai di sini saja. Semoga ini merupakan suatu pencerahan buat Anda-Anda semuanya, adik-adik semuanya. Jadilah punya impian. You have to have a dream. Dan jangan melangkah di tempat. Jangan diam di zona aman. Seperti halnya katak dalam tempurung. Kalian harus maju. Sekali maju, jangan pernah menoleh ke belakang. Tetap maju terus. Keep moving, keep forward. Don't look backward. Maka Anda akan berhasil. Sekali lagi, tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Bahkan teman-teman yang lain yang pernah saya tahu, sekarang seorang teman lagi yang lain sampai menjual mobil, menjual rumah, untuk apa? Untuk bayar training bond pada saat bekerja di Indonesia. Bisa bayangkan pengorbanan berapa besar jual mobil, jual rumah untuk mengganti hutang. Pada saat terbang di luar, sekarang dia terbang di Emirates. Mau tahu terbang? Sekarang sudah terbang 380. Airbus 380 sebagai captain. Yang dulunya jual rumah, jual mobil untuk bayar hutang, sekarang tak terhingga lagi. Semua butuh pengorbanan lagi. Teman-teman yang lain, dulu banyak co-pilot saya. Sekarang mereka sudah terbang 787, 350, 777, 380. Luar biasa. Salut kepada adik-adik semuanya yang berani berjuang keluar dari zona aman. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga Anda berani melangkah dan jangan jalan di tempat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Salam dari saya, sukses untuk Anda. Adios amigo.